Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab keutamaan salat berjamaah dan hukum salat berjamaah. Dan kita katakan bahwasanya berdasarkan banyak dalil di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kebanyakan ulama menyimpulkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang balik. Ya, bahwasanya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang balik dan juga mukim, bukan musafir, dia merupakan sebuah kewajiban. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang keempat dari bab ini adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dzanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, maka janganlah kalian melarangnya. Jangan sekali-kali dilarang. Kemudian seorang laki-laki yang mendengarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat ini, dia mengatakan, faqala Bilal bin Abdullah wallahi lanamna'annahunna. Dia mengatakan, demi Allah kami akan melarangnya. Ya, kami akan melarang istri-istri kami untuk keluar dari rumah, meskipun itu harus ke masjid. Lalu fa'aqbala alaihi Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar mendatangi orang-orang tersebut dan mengatakan kepadanya, fasabbahu sabban sayyi'an, dan dia pun mencelanya, dia menghardiknya, dia mencelanya dengan celaan yang sangat keras. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat, yang dimana Abdullah bin Umar belum pernah menghardik orang tersebut, ya belum pernah mencela orang tersebut sebagaimana celaan dia saat itu. Pada saat dia mengatakan kepada orang ini, ya hadis Nabi SAW, janganlah kalian melarang istri-istri kalian yang mendatangi masjid-masjid Allah kalau mereka minta izin. Lalu orang ini mengatakan, demi Allah kami akan melarangnya. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia sangat marah dan menghardik orang tersebut dan mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'ahunna. Iya, saya mengatakan kepadamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, jangan dilarang. Kemudian kamu mengatakan, demi Allah kami akan melarangnya. Ini merupakan bentuk melanggar perintah dan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam syariat kita tidak cukup kita berpegang teguh pada satu dalil saja, tapi harus menggabungkan dalil-dalil yang lain. Orang yang mengatakan bahwasanya demi Allah kami akan melarang istri-istri kami untuk mendatangi meskipun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala karena mereka harus keluar dari rumahnya, ini sebenarnya keinginannya adalah baik. Ya, keinginannya adalah baik, niatnya baik, tujuannya baik. Tujuannya adalah dia tidak mau kalau wanita itu suka keluar dari rumahnya. Dia mau kalau wanita itu berada di rumahnya saja. Dan ini baik. Karena jika wanita keluar dari rumahnya, maka akan ada fitnah-fitnah yang tersebar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya di pandangan laki-laki. Laki-laki yang melihatnya itu akan memandang sesuatu yang indah.
meskipun misalnya dia keluar dengan penampilan yang biasa-biasa saja, tapi di pandangan laki-laki sebagian, maka itu akan menjadi indah karena adanya campur tangan syaitan di dalamnya. Apatah lagi kalau memang keluar rumah dengan sudah bersolek, dengan pakaian yang indah, dengan make up dan sebagainya, maka tentu saja ini akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Namun sekali lagi bahwasanya tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, tidak cukup hanya dengan tujuan yang baik saja, tapi tujuan yang baik harus diatur, harus dibingkai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan tersebut. Dia melakukan sebuah pekerjaan, tujuannya baik, namun ternyata dia tidak diberikan pahala dari apa yang dia niatkan tersebut. Kenapa demikian? Karena ternyata meskipun tujuannya baik, niatnya ikhlas, tapi kalau misalnya ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka juga tidak akan bermanfaat, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia pernah menyebutkan keutamaan haji tamattu. Dia menyampaikan keutamaan haji tamattu. Kemudian seseorang mengatakan, tapi Abu Bakar berpendapat demikian, tapi Umar berpendapat demikian. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakr kadza wa taqulu qala Umar kadza. Abdullah bin Abbas mengatakan, hampir-hampir saja jatuh bebatuan dari langit menimpa kalian. Saya mengatakan Rasulullah bersabda demikian, namun kalian mengatakan akan tetapi Umar bin Khattab berpendapat demikian, akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat demikian. Seakan-akan dia menabrakkan antara hadis Nabi SAW dengan pendapat Abu Bakar dan pendapatnya Umar bin Khattab. Seakan-akan kedua pendapatnya berseberangan. Kalau misalnya ada pendapat Umar bin Khattab atau pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang yang membanding-bandingkan keduanya, ia mengatakan, hampir-hampir saja bebatuan jatuh dari langit menimpa kalian. Apatah lagi kalau misalnya ada hadisnya Nabi demikian, jelas hadisnya sahih, hadisnya sharih. Kemudian ada yang mengatakan, tapi ustaz saya mengatakan demikian, tapi ulama ini mengatakan demikian. Lalu siapa yang harus kita kedepankan perkataannya? Tentu saja hadisnya Nabi SAW dikedepankan dibandingkan dengan semua perkataan-perkataan yang lain. Ustaz fulan, ulama fulan, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga menunjukkan sikap kecemburuan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat ada orang yang menomorduakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung marah kepada orang tersebut, bahkan menghardiknya, bahkan mencelanya dengan celaan yang sangat keras. Dan memang wajar mencela orang-orang yang lebih mendahulukan perkataan orang lain dibandingkan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja selama hadisnya sahih dan juga sharih. Kalau misalnya ada tafsiran yang lain atau ada hadis yang lain yang lebih sahih yang tidak memiliki tafsiran yang lain, dan kemudian seakan-akan kedua hadis tersebut bertentangan dan menimbulkan perbedaan pendapat, maka ini hal yang wajar.
Kalau misalnya kita mengatakan, ya pendapat yang benar demikian, dalilnya ada seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan, tapi Ustaz saya mengatakan demikian, dan ada juga dalilnya. Maka ini kita maklumi, ya, perbedaan pendapat yang seperti ini kita maklumi. Adapun kalau misalnya dia hanya mengatakan, tapi Ustaz saya mengatakan demikian dan tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da al-jum'ah wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya' fa amma al-maghrib wal isya'u wal jum'atu fa fi baitihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, adapun salat maghrib, isya dan Jumat, maka Nabi SAW melakukannya di rumahnya. Maksudnya adalah salat sunnahnya, beliau melakukannya di rumahnya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ini merupakan adik dari Hafsah, dan Hafsah merupakan istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak interaksi dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pada salat-salat yang dilakukan oleh Rasulullah, dia biasanya ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat lail bersama dengan Nabi. Bahkan di sini disebutkan dia salat bersama dengan Nabi pada salat-salat rawatib. Ya, 2 rakaat sebelum duhur dia salat dengan Nabi. Begitu pula 2 rakaat setelah duhur dia salat dengan Nabi. Ya, dan salat-salat rawatib yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini disampaikan beberapa rakaat salat sunnah rawatib. Jadi salat yang kita kerjakan sebelum dan sesudah salat itu tidak semuanya adalah salat sunnah rawatib. Ya, tidak semuanya adalah salat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah. Ada juga salat sunnah qabliyah yang tidak bersifat salat sunnah yang muakkadah. Seperti salat sunnah sebelum asar itu tidak termasuk di antara salat-salat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah. Begitu pula dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dan salat sunnah 2 rakaat sebelum isya, itu bukan di antara salat sunnah yang sifatnya muakkadah. Adapun salat sunnah yang rawatib yang sifatnya muakkadah yang sangat ditekankan adalah 10 rakaat atau 12 rakaat pada riwayat yang lain. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailah sintai asyrata rak'atan bunya lahu baitan fil jannah, bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di dalam surga baginya. 12 rakaat tersebut adalah arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Tentu saja dengan 2 kali salam, 2 rakaat kemudian 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah atau sebelum subuh. Jumlahnya semuanya adalah 12 rakaat. Ini adalah salat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah. Dan pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya 10 rakaat. Ya, apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah 2 rakaat sebelum duhur. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, keduanya adalah hadis yang sahih. Jadi sebelum duhur boleh kita kerjakan 2 rakaat dan boleh kita kerjakan 4 rakaat, dan semuanya adalah salat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah, yang dimana ketika kita meninggalkannya
maka boleh kita mengqadha'nya di waktu yang lain. Ya, boleh diqadha di waktu yang lain. Beda dengan salat sunnah yang sifatnya ghair muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan. Pada saat kita tinggalkan, maka tidak perlu diqadha. Misalnya 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, ketika kita meninggalkannya, maka tidak perlu untuk diqadha. Atau 2 rakaat sebelum isya. Begitu pula 2 rakaat sebelum asar. Namun, ya, untuk masalah salat maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan apakah ada salat sunnah sebelum maghrib ataukah tidak ada. Ya, dan yang rajih wallahu taala alam bahwasanya ada salat sunnah sebelum maghrib. Ya, sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal adzanaini salatun. Antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, ada salat sunnah di dalamnya. Ya, maka berdasarkan hadis yang umum ini, kita katakan bahwasanya antara azan maghrib dengan iqamahnya itu boleh kita mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, sebagaimana dalil yang umum tersebut. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Ya, dan salat sunnah yang tidak bersifat sebagai salat sunnah rawatib. Jadi kita harus membedakannya mana salat sunnah rawatib dan mana salat sunnah yang bukan rawatib. Ya, jadi kadang-kadang kita memahami bahwasanya salat qabliyah dan ba'diyah itu semuanya adalah salat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah. Padahal sekali lagi tidak semuanya adalah salat sunnah yang sifatnya muakkadah. Yang bersifat muakkadah 12 rakaat yang kita sudah sebutkan tadi. Baik. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya Rasulullah itu suka salat di rumahnya. Ya, salat sunnah Rasulullah itu kebanyakannya dikerjakan di rumahnya. Ya, kebanyakannya dikerjakan di rumahnya. Dan memang salat sunnah yang paling afdal kita kerjakan adalah salat sunnah yang kita kerjakan di rumah kita. Namun kalau misalnya kita khawatir ya keteteran atau teledor atau lalai, kadang-kadang kita mengatakan nanti kalau sudah sholat, nanti saya sholat di rumah. Ya, kalau sudah sampai di rumah sudah banyak hal-hal yang memalingkan kita. Ya, misalnya ada anak-anak, ya ada pekerjaan atau ada hal yang lain yang dimana ya berdasarkan pengalaman kita, misalnya kita kalau kembali ke rumah ya lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, maka tentu saja lebih baik kita mengerjakannya di masjid untuk menjaga jangan sampai kemudian kita meninggalkannya. Sama dengan sholat witir. Sholat witir adalah yang paling afdol dikerjakan, sholat witir dikerjakan di akhir malam. Ya, sholat witir yang paling afdol adalah sholat witir yang dikerjakan di akhir malam setelah semua sholat malam selesai. Ya, karena witir adalah penutup, sholat sunnah penutup dari sholat malam yang kita kerjakan. Maka afdolnya dikerjakan di akhir malam. Namun ketika kita khawatir, jangan sampai kemudian tidak sempat lagi mengerjakannya, maka ya sebaiknya kita kerjakan sebelum tidur. Karena lebih baik ya mengerjakan sunnah meskipun tidak sempurna daripada meninggalkannya sama sekali. Ya, sekali lagi lebih baik mengerjakan sebuah sunnah meskipun tidak sempurna daripada meninggalkannya sama sekali. Dan tentu saja yang lebih afdal dari itu semua adalah ia melaksanakannya sesuai dengan yang paling baik yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ta'ahudan minhu ala rak'atil fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, ya, tidak ada salat sunnah nawafil
atau rawatib yang paling dijaga oleh Nabi SAW melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Ya, banyak salat-salat sunnah, namun salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi SAW adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang dimana ya, salat-salat sunnah itu pada saat kita safar, ya salat-salat rawatib pada saat kita safar itu sudah tidak dikerjakan lagi. Jangankan salat rawatibnya, salat fardunya saja yang 4 rakaat kita kerjakan 2 rakaat. Artinya semuanya diringkas. Untuk apa? Untuk kemudahan. Apatah lagi dengan salat sunnah rawatibnya. Tentu saja rawatibnya, ya, kalau salat fardunya saja yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, lalu kenapa kita kerjakan lagi salat rawatibnya? Ya, padahal yang diinginkan oleh Rasulullah adalah kemudahan untuk kita. Jadi salat rawatib pada saat kita safar itu sudah tidak kita kerjakan. Namun 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi sedang mukim maupun dalam kondisi sedang safar. Ya, Rasulullah pada saat safar, meskipun safar itu adalah qit'atun minal adzab, safar itu merupakan ya potongan dari azab. Karena ya pada saat kita safar maka akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ia akan sangat lelah, banyak keletihan yang akan kita rasakan. Ya, meskipun demikian Rasulullah tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, karena 2 rakaat sebelum subuh sebagaimana kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa betapa banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di mana kita ya setiap harinya, setiap waktunya kita berusaha untuk mencari ya harta, mencari kekayaan, mencari perhiasan-perhiasan dunia. Sementara 2 rakaat sebelum subuh ini ya kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tidak ada orang sekaya apapun yang memiliki dunia dan seisinya. Ya, kalau ada orang yang paling kaya paling cuman seperberapa dari ya bumi ini yang dia miliki. Dia tidak bisa menguasai ya dunia secara keseluruhan, tidak bisa. Ya, padahal ini adalah orang yang paling kaya. Atau kalau misalnya dikumpulkan semua orang yang paling kaya, misalnya 10 orang yang paling kaya di dunia, dikumpulkan hartanya belum bisa. Ya, karena masih ada harta kita di situ sebagian. Ya, jadi mereka tidak akan mampu untuk menguasai ya dunia ini dan seisinya. Apalagi kalau seisinya, ya masih banyak kekayaan-kekayaan yang berada di dalam perut bumi. Ya, yang belum ditemukan oleh manusia. Ya, ini belum dikuasai oleh manusia, seseorang atau negara. Adapun orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, maka ya itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan ya perbandingan antara dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, ya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun seberat sayap nyamuk, ya tidak main-main Rasulullah membuatkan perumpamaan dengan sesuatu yang sangat ringan. Sehelai sayap nyamuk, ya, sayap nyamuk kalau kita timbang tidak ada timbangannya, ya tidak ada timbangannya. Apalagi kalau cuma sehelai. Kalau nyamuk misalnya punya 2 helai sayap, dua-duanya saja ditimbang tidak ada timbangannya. Apalagi kalau cuma sehelai. Ya, kalau seandainya dunia memiliki nilai di sisi Allah meskipun sehelai sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha untuk memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir meskipun 1 teguk air saja, 1 teguk air.
Ya, bukan satu rumah, bukan berapa rupiah, satu teguk air. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Namun karena memang ya tidak ada nilainya, maka Allah memberikan dunia kepada siapa yang dikehendakinya. Orang-orang kafir diberikan, orang-orang muslim diberikan, dan kepada semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai seorang muslim, bukan sesuatu yang salah ketika kita mencari harta. Yang salah adalah ketika kita meninggalkan akhirat gara-gara harta kita. Yang salah adalah ketika kita menjual akhirat kita gara-gara membeli kehidupan dunia. Itu yang salah. Yang salah adalah ketika kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan potensi kita, menghabiskan menguras tenaga kita untuk memikirkan dunia, namun jarang kita gunakan pikiran kita untuk memikirkan akhirat kita. Yang salah adalah ketika kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang salah adalah ketika kita sama yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mengetahui tentang kehidupan dunia, seluk-beluknya diketahui, bagaimana strategi bisnis yang paling ampuh diketahui. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun untuk kehidupan akhirat mereka sangat lalai. Untuk kehidupan akhirat, bagaimana supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Bagaimana amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sedikit namun pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meninggalkan amal-amal jariyah. Kita sudah meninggal dunia tapi masih ada amalan-amalan kita yang mengalir kepada kita. Ini yang salah. Ketika kita menghabiskan seluruh waktu dan tenaga kita untuk berpikir bagaimana meningkatkan dan bagaimana melipat gandakan keuntungan-keuntungan duniawi, namun kemudian kita sama sekali lalai untuk berpikir tentang kehidupan akhirat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada kita semuanya umat Islam. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil kita kerjakan namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai amal jariah kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan agar kiranya kita beruntung di kehidupan kita di dunia ini dan juga kita beruntung di kehidupan kita di akhirat nantinya. Karena sepanjang apapun umur kita di dunia ini, ujung-ujungnya adalah kematian. Sepanjang apapun umur kita, Allah memberikan kita umur 100 tahun, 150 tahun, ujung-ujungnya juga pasti adalah kematian. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, maka setelah itu adalah kehidupan yang abadi. Setelah itu adalah kehidupan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Apakah kebahagiaan yang abadi ataukah kecelakaan dan kesengsaraan yang abadi? Waliya'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa penjelasan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini memberikan kita inspirasi untuk bagaimana kita menjaga ibadah-ibadah kita dan menjaga dan memikirkan kehidupan akhirat kita yang merupakan walal akhiratu khairul laka wa abqa, yang dimana kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan dunia. Dengan berakhirnya hadis tersebut, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berakhir juga dari bab fadlul jamaah wa wujubiha, keutamaan salat berjamaah dan hukum salat berjamaah. Kemudian bab yang selanjutnya adalah babul adzan, bab tentang azan. Namun karena bab ini ada beberapa hadis juga yang sebaiknya kita bahas dalam satu pembahasan,
maka pembahasan kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.